Tuhan apa? Nggak tahu. Firman Tuhan berkuasa. Amin. Saya setiap kali ngomong untuk nasihatin orang, nomor satu saya cari firman. Jadi jangan kata Berliando, enggak. Kata firman. Firman Tuhan. Manusia kalau diomongin aja zaman sekarang bilang, ih bisanya marah-marah nih orang nih. Ngomong firman Tuhan aja sekarang dibilang marah-marah. Tapi anak-anak Tuhan zaman sekarang pakai firman untuk membalas segala kejahatan dan kemunafikannya. Hebring gitu. Makanya saya kembali lagi, Tuhan Maha Tahu, Tuhan setia. Saya lihat orang bilang hidup dalam Tuhan di Roma 8 itu hidup oleh roh. Jadi saya bilang roh Tuhan ada padamu, roh Tuhan ada padaku. Bohong kalau kita masih jatuh lagi, dangdut banget deh. Saya kalau dengar lagu dangdut nggak ada satupun loh yang sukacita beneran. Udah sedih kayak apa juga masih joget, terus joget. Coba lihat deh. Kemarin Maggie Z punya lagu disusunin semuanya, semua penderitaan ternyata. Dari sakit gigi, termiskin di dunia, sepiring berdua, semua penderitaan. Tapi lagu di dalam Tuhan tuh sukacita. Sukacita. Saat sukacita, yang pasti dia bilang tidak ada hukum bagi mereka yang hidup di dalam Kristus Yesus. Tapi bukan berarti orang yang Kristen nggak ada hukum. Ada. Bentuk sekarang bukan nanti. Saat bentuk sekarang bukan nanti, proses itu kita harus lalui. Saat proses kita lalui, kita menjadi contoh. Sebagai orang tuakah kita? Halo, adek, mama suka ngomel nggak? Pakai firman nggak kalau ngomel? Ih, mamanya langsung bilang dia, enggak deh, mama nggak marah deh sama kamu. Lihat tuh anak orang cowok nih, kalem gitu, pastilah kayak maknya lah. Bukannya apa-apa, semua contoh itu dari orang tua. Gembala jadi contoh, penatua jadi contoh. Jangan berpenatua langsung sengek gitu. Aduh ilah lu, pites juga lu kata Tuhan. Kita jadi contoh untuk bisa bangun sekarang, bukan nanti. Tadi yang saya bilang suratan terbuka, nggak usah pakai ngomong, orang ngebaca. Tapi kalau kita pakai ngomong, ngomonglah yang benar. Berkelakuanlah yang benar. Karena bentuk sekarang bukan nanti. Itu mereka yang harus memiliki hati Bapa. Hati Bapa nggak gampang loh. Dia bilang gue kan perempuan, masa hati Bapa sih? Karena jegring. Karena begitu besar kasih Tuhan kepada dunia hingga diberikannya anaknya yang tunggal. Woi, orang Batak coba kasih anaknya satu, suruh matiin. Pengorbanan itu nggak cuma basa-basi. Jadi kalau dibilang waktu di sana, saya ditanyain di mana, Morotai, Bunda, apa yang belum bisa Bunda lakukan, yang susah Bunda lakukan? Lu tahu nggak apa namanya? Saya bilang penguasaan diri. Kaget dong tuh orang. Bunda udah begitu bagus bikin apa segala macam, penguasaan diri masih belum. Nah itu santan tadi kan, penguasaan diri bikin diare. Udah dibilang gak boleh makan ini, kadang masih juga makan. Karena dokter bilang, lu makan ini aja stop, udah beres gitu. Saya pernah dulu akut mah saya dikasih dokter ini, dokter manusia kimia Librax. Sampai teman saya bilang gini, lu mendingan, karena habis makan sambal saya makan Librax, mendingan tuh Librax jadi ganti terasi, lu ulek katanya. Sampai digituin, lu ulek, jadi lu gak sakit lagi daripada lu makan sambal terasi itu. Sama, terasi sama Librax lu ulek bareng-bareng gitu. Karena apa? Penguasaan diri. Mereka harus memiliki hati Bapa yang bisa membangun. Karena kau dan aku bukan lagi cuma sambil kita membangun orang lain. Bentuk diri ini sambil kita bentuk juga dari orang lain. Jadi kita punya hati Bapa. Hati Bapa itu gak milih-milih.
punya keadilan, punya kasih, belas kasihan. Saya bilang sama cewek yang dibilang pacaran itu, gak taunya udah kawin, kurang asem ya. Tapi biarin aja, Tuhan yang tahu. Cuma saya bilang gini, saat lo gak punya belas kasihan, lo terkurung dalam segala macam pikiranmu. Tapi saat punya belas kasihan, musuh kata Tuhan, kasihilah musuhmu. Gak main-main, bener. Saya udah cobain semuanya. Yang benci-benci sama saya, nggak hitungannya, nggak tahun, hitungan hari udah pada kangen. Sayang, kakakku cantik, yang satu sahabatku, aku kangen, pengen ngobrol. Kemana aja lu sama ini? Tapi punya hati Bapak, saya bilang iya, silakan ngobrol. Yang satu bilang kangen, saya kasih cup gitu, hati, ci gaya ya. Untung ada gadget zaman sekarang. Zaman dulu kita mesti ngomong jauh-jauh. Mereka yang bisa bentuk orang lain juga, mereka harus penuh kasih sayang dan tidak pilih kasih. Jangan senang ya dengan grup-grup sendiri ya. Kita bikin grup dong. Gue kalau udah kayak gitu, ntar yang ada yang dominan pasti. Yang dominan tersinggungnya cepet. Capek deh. Dan saya dan saudara wajib mempersiapkan dari anak-anak untuk menjadi jemaat yang benar, untuk memilih gereja yang benar. Gereja ini dia diri mau jadi gereja untuk gimana? Dibentuk dari sekarang, bukan nanti. Saat gereja yang benar, saya percaya kita akan tahu apa itu bahagia. Matius 5 pernah nggak ngomongin sama anak-anak? Pasti keder dia. Berbahagialah orang yang miskin, berbahagialah orang yang haus, berbahagialah orang yang teraniaya. My goodness, katanya, Mama ngajarin berbahagia, bukannya nonton Disneyland. Ya Tuhan, itu jarang sekali kita ngomong ke anak-anak kita. Akibatnya apa? Saya seneng loh, satu hamba Tuhan dibilangin, anak gue nanyain, Pak, ISIS tuh kalau datang ke Indonesia, terus kalau kepalaku dipenggal, dibilang ganti ini jangan menyambut Yesus lagi. Aku sih tetap ngomong loh Pak, anak SMP loh. Terus ngomong gak? Terus kepala kamu dipenggal, kata papanya pendeta. Gak apa-apa, kan Yesus duluan sama saya. Bisa gak kita bikin anak kita kayak gitu? Boro-boro anak kita sendiri aja, ISIS, mak pindah. Bedol desa, langsung sedesa-desanya pindah. Mau jadi Palangkaraya, jadi ibu kota aja udah resek semuanya. Ampun deh gue. Amerika aja berapa kali sih pindah ibu kota saya nggak tahu. Tapi ada beberapa negara yang ibu kotanya pindah-pindah. Sah-sah aja sih menurut saya. Tapi udah, wah ini bakal begini. Dunia mau habis Bapak Ibu, bentuk sekarang jangan nanti. Dunia mau habis. Hidup ini bagai nafas, bagai angin. Karena manusia kesia-siaan, tapi karena Yesus yang sudah mati buatmu dan buatku, kita jadi gak sia-sia. Tapi Dia mau kau dan aku membentuk setiap orang yang ada. Sebab kebenaran itu akan tetap muncul, dan kebenaran itu hanya bisa terjadi kalau kau dan aku berjaga-jaga, berdoa, jangan pernah menyerah. Orang lagu dunia aja ada ya, jangan menyerah. Itu lagu siapa sih? Jangan menyerah, gitu kan? Iya. Wih, gila si emak. Wih, top, The Massive. Luar binasa. Luar biasa. Kalau yang satu lagi Bu, saya nyanyiin lagi nih Bu ya. Aku adalah butiran debu. Kasihan deh lo. You are jewel of God. Permata Tuhan. Engkau biji mata Tuhan. Jadi jangan pernah lagi bilang gua nothing. No, you are something. Saat you are something because what? Jesus in you, Holy Spirit in you. Tuhan ada di dalam kita, Holy Spirit dalam kita. Kalau jatuh lagi, itu holy-nya holy orang kudus yang di jalan kudus.
Dan saya nggak percaya. Kemarin saya khotbah di orang gila di hari Senin lalu. Ibu, semua orang berdosa. Bener, tapi Yesus sudah datang. Untuk kau dan aku jangan berdosa lagi. Gak bisa bu, orang itu kan perjuangan. Yang penting kan akhir. Bener, orang gila aja bisa ngomong bener loh. Orang gila bisa tahu bahwa yang bukan awal yang menentukan, tapi akhir. Nah akhir itu harus terjadi kalau kau mau dibentuk dari sekarang, bukan nanti. Siap dibentuk Bapak Ibu Saudara yang Tuhan yang kasih. Saya suka risih gak bilang, oh, pendeta baru kenal. Saudara-saudara yang ku kasih, lu kasih apa sama gue? Belum pernah ngasih, cuma bilang shalom, cuma gitu doang. Tapi firman Tuhan itu ya dan amin. Saya nggak panjang-panjang lagi karena udah panjang. Dikatakan semua tahapan ada proses. Terimalah proses pembentukan itu dan jangan pernah menyerah. Yesus yang membela kita. Kalau saya ditanyain tadi saya bilang, aku digendong oleh Yesus. Saat digendong enak nggak? Enak. Masih bisa dicubitin orang nggak? Masih. Ih gemes ya. Kadang-kadang kita dipelirikin, lu gara-gara digendong emak lu aja tuh. Lihat lu lepas dikit gue hajar lu. Digituin juga ada. Oleh karena itu berjaga-jaga, dekatlah mendekat sama Yesus. Cari Tuhan nomor 1. Tapi saat ini saya bukan cari Tuhan, permuliakan Tuhan yang di ruangan ini. Pasti jiwa-jiwa datang. Jiwa-jiwa gak akan melihat siapa kamu, jabatanmu, hebatmu, no. Dia lihat Yesus dalam hidupmu. Biar yang bernafas memuji Tuhan. Kita lagi bernafas, mari kita puji Tuhan. Saatnya kita ketemu Yesus, ya selesai. Selama ku hidup bagimu. Hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih Yesus. Saya undang semua bangkit berdiri.